kebetulan saya juga dididik oleh beliau dari mulai kelas 2 SD. Saya tinggal bersama Bapak Hajar itu dari kelas 2 SD. Awal mula informasi terkait adanya guru honorer di wilayah selatan Bandung Barat, yakni Pak Hajarudin Supiana, saya menemukan ini berawal dari informasi dari kawan saya di wilayah sana. Kebetulan kawan saya yang juga tinggal di Desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu, dia adalah satu dari sekian banyak guru honorer juga. Ternyata mengenal juga ada sosok Hajarudin yang juga merupakan guru honorer yang sudah tua, usianya 75 tahun. Nah, dari sana timbul rasa penasaran, kok ada guru honorer yang di usia senja 75 tahun tapi masih mengabdikan diri untuk mengajar di sekolah gitu. Akhirnya dari informasi itu saya bersama kawan-kawan jurnalis yang lain juga mengecek terkait kebenaran informasi tersebut. Ternyata benar ditemukan ada sosok Hajarudin. Hajarudin ini dia tinggal bersama menumpang gitu ya. Dia punya anak angkat, kemudian menumpang dari anak angkat satu, kemudian menumpang ke saudaranya. Jadi tidak memiliki bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap gitu. Nah, dari sana saya rasa sosok Hajarudin ini perlu untuk diinformasikan ke masyarakat lebih luas. Mungkin saja di luaran sana guru honorer yang serupa dengan Hajarudin itu ada banyak gitu. Namun Hajarudin ini adalah representasi dari banyaknya ribuan honorer yang bernasib selalu diupah murah, tidak punya nasib untuk diangkat sebagai PNS oleh negara, atau tidak terberi SKP 3K yang dijanjikan gitu. Ini perlu untuk menjadi refleksi bersama untuk kemudian evaluasi khususnya untuk pemerintahan. Untuk sekarang Bapak tinggal di Kampung Tonjong. Iya. Bersama saya. Jadi Bapak sudah tidak punya istri, sudah meninggal. Iya, meninggal nenek itu tahun 2019. Dan tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak ya. Jadi selama ini Pak Hajar tinggal dengan saya. Dari umur kelas 2 SD. Kalau dari kelas 2 SD, saya yang tinggal bersama beliau di rumahnya gitu, bersama beliau sama nenek gitu. Nenek meninggal tahun 2019, akhirnya dikarenakan beliau tidak memiliki anak, jadi dengan segala kondisi beliau dan rumahnya kan diambil oleh anak, keluarga dari nenek. Saya berinisiatif ingin tinggal membalas kebaikan Bapak gitu, telah mengurus saya dari kecil gitu. Dalam proses observasi untuk mencari data lebih dalam, tentunya saya menggunakan sepeda motor ke kediaman Hajarudin. Itu tidak mudah. Di sana banyak rintangan, mulai dari jalan rusak, jalan tertutup longsor, kemudian ada jalan licin, yang ternyata itu jalan yang tidak terbenahi selama bertahun-tahun gitu. Dan tidak mudah dilewati ya? Dan tidak mudah dilewati. Dari perjalanan saya saja langsung terbayang bagaimana Hajarudin menempuh perjalanan dari kediamannya ke sekolah yang tempat dia mengajar gitu. Nah, dari sekian banyak pengalaman perjalanan menuju ke kediaman Hajarudin, dari sana saya mendapat banyak
pelajaran, bukan hanya informasi terkait Hadzaruddin saja, tetapi juga ada kemirisan yang lain yang terangkum dan terekam dalam ingatan yang mau tidak mau itu menjadi bentuk tulisan menerjemahkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasa di menuju Hadzaruddin. Cilangari itu kan perbatasan gitu ya. Dari Bandung Baratnya desa Cilangari, dari Kabupaten Cianjurnya desa Sukasirna gitu Pak. Jadi keseharian itu ya Bandung Cianjur Kalau Cianjur KTP gitu. masih KBB sebetulnya. Kalau domisili ya KBB. KBB. Hanya mungkin karena memang perbatasan. Karena sekarang juga darurat gitu Pak. Jadi jaraknya itu berapa? Kalau jalan kaki kurang lebih sekitar 5 kilo. Itu biasa dilalui dalam jangka waktu berapa lama? Setengah jam dalam keadaan lancar. Biasanya gitu. Bapak berangkat pagi itu jam berapa sih dari rumah biasanya? Kalau biasanya sekitar jam 7. Jam 7. Bahkan menceritakan tentang kehidupan perkampungan desa di selatan Bandung Barat yang masih asri. Saya mencoba merangkum semua kenyamanan bagaimana kehidupan di kampung, kemudian yang jauh dari bising knalpot, perkotaan gitu. Di sana ada perkampungan yang damai, ada banyak ada alam yang belum tereksploitasi. Namun mirisnya ini juga tidak menjadi perhatian untuk perhatian terhadap Hadzaruddin yang mengabdikan diri lebih dari setengah abad ini. Bapak sebelum berangkat kerja, Bapak ini sangat rajin sekali kalau di rumah gitu ya. Kadang ya sambil menunggu waktu berangkat, kadang masak air kayak gitu. Kadang sapu-sapu halaman gitu. Saya sendiri suka suka khawatir gitu. Kadang suka direbut pekerjaannya gitu kan. Karena gak tega aja gitu. Gak tega aja. Kalau keseharian Bapak sih sebagai petani ya, kalau di kampung biasa sawah kayak gitu. Tentu energi bagi kami sebagai penggali informasi pada saat itu ada semangat baru dan untuk saya itu dulu seorang peserta didik dan saya dididik oleh guru yang sebagaimana Hadzaruddin mengajarkan, dan saya merasakan betul bagaimana Hadzaruddin persoalan keluarga Hadzaruddin, persoalan bagaimana susah payah untuk hidup, bertahan hidup dengan upah 350.000 per bulan, bagaimana dia tidak tidak bekerja dan menggantungkan diri hanya sebagai guru honorer gitu. Nah dari sana berkecamuk perasaan dan pikiran merangkum jadi satu, menjadi semangat baru gitu. Waktu saya ke lokasi ke sana gitu, Pak Hadjar ini sedang di rumah saudaranya. Ternyata dia tidak tinggal hanya di rumah saudaranya, dia berpindah-pindah tinggal gitu. Kadang di rumah anak angkatnya, kadang di rumah saudaranya yang lain. Ternyata dia nggak punya rumah tetap sendiri setelah ditinggalkan oleh istrinya gitu. Itu cukup miris gitu. Sudah layak kalau dapat imbalan dari pemerintah untuk dibangunkan rumahnya dan untuk diberangkatkan ke umroh, dikarenakan kalau jasa 52 tahun itu, kalau guru-guru yang lain punya pensiunan, tapi Pak Hadjar gak punya pensiunan, tapi gak mungkin Pak Hadjar dikarenakan lanjut usia diangkat menjadi PNS. Tapi harapan warga masyarakat, walaupun demikian keadaan Pak Hadjar begitu, mudah-mudahan Pak Hadjar walaupun tidak diangkat jadi PNS, mudah-mudahan Pak Hadjar diberi imbalan yang sebesar-besarnya.
Hadzaruddin ini satu dari sekian ribu guru honorer yang ada di tanah air. Hadzaruddin ini hanya kebetulan yang terlihat oleh kami, kemudian kami informasikan ulang kepada masyarakat umum, dan akhirnya menjadi suara dari ribuan guru honorer yang lain yang bernasib sama dengan Hadzaruddin. Iya. Harapannya tidak ada lagi guru honorer, tidak ada lagi guru bangsa yang diupah murah untuk mendidik putra-putri menjadi bangsa yang maju. Alhamdulillah dulu saya waktu sekolah di SMK mendapat suatu amanah dari orang-orang tertentu, ya alhamdulillah gitu. Salah satunya mungkin guru saya yang sekarang berada di pemerintahan daerah, salah satunya. Beliau membantu dan terus memotivasi saya untuk melanjutkan sekolah gitu. Ya, sebut aja siapa namanya? Bapak Bagja Setiawan. Bagja Setiawan. Alhamdulillah. Jadi itu juga katanya kononnya kenal dengan Bapak ya? Alhamdulillah. Sudah lama. Mudah-mudahan Pak Hadjar sekali lagi oleh pemerintah, saya mohon kepada pihak manapun memberikan penghargaan kepada Pak Hadjar. Karena untuk diangkat menjadi ASN itu mungkin sudah tertutup usia lah istilahnya. Saya berharap kepada wabil khusus Kepala Dinas Pendidikan, kepada pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi sampai pusat pun, jika berkenan, ini hanya sebatas keinginan saya ya. Jika dihadapkan dengan pilihan, Bapak ini saya pengen diumrohkan gitu. Ya, betul. Tentu saja di usia senja itu sangat dinanti adalah bagaimana kenyamanan hidup di masa tua. Nah, semoga saja waktu saya wawancara, Hadzaruddin selalu percaya dan dia selalu berbaik sangka bahwa selalu ada orang baik. Entah itu siapa, dia selalu percaya bahwa selalu ada orang baik. Harapan saya yang menjadi orang baik ini juga yang juga menuntaskan hak Hadzaruddin. Setidaknya Hadzaruddin bisa hidup di masa tua dengan jaminan tua, entah itu dari Kementerian Pendidikan ataupun pemerintah setempat gitu. Harapannya pemerintah bisa melek soal itu. Bagus, puji panuntun, kontributor kompas.com, pemenang lomba karya tulis jurnalistik yang diselenggarakan Mas Agi Picture. Terus berkarya, terima kasih atas karyanya. Terima kasih. Siap.